Halo, video ini untuk pengguna Lunapos ya, yaitu membahas fungsi dan cara menggunakan fitur shift pada Lunapos. Secara general, shift ini berfungsi untuk memonitor kasir dengan pencatatan jam mulai shift, kemudian saldo awal, pembayaran yang diterima, pengeluaran uang kasir, saldo akhir shift, dan tutup shift. Setahu saya, di semua aplikasi kasir yang sudah saya pakai selama ini menerapkan prinsip yang sama, yaitu pertanggungjawaban selama kasir bertugas di jam shiftnya. Nah, alurnya seperti apa? Ini saya share pengalaman saya ketika menggunakan fitur shift ya di beberapa aplikasi, salah satunya Lunapos. Nah, ini untuk di Lunapos saya jelaskan menggunakan contoh kasus sederhana. Misalnya ada toko namanya Manners ini ya. Ada beberapa kasir atau pengguna di sini. Nah, untuk kasir satu yaitu Raditya ya, anggaplah Raditya ini dia memulai shift. Eh, maka ketika dia memulai shift, dia harus memasukkan saldo awalnya yang biasanya diberikan oleh owner atau pengelola ya. Anggaplah dia dikasih 500.000, maka masuk ke menu shift sebelum memulai transaksi apapun ya, masuk ke menu shift dulu. Kemudian mulai shift, masukkan saldo awal yang diberikan, misalnya 500.000. Kemudian klik mulai shift, maka akan tercatat nih tanggal, jam, dan saldo awal kas tunainya berapa. Nah, kemudian ada transaksi nih. Pada saat kasir satu atau Raditya ini sedang di jam shiftnya. Misalnya ada penjualan senilai senilai 600.000, senilai 100.000, kemudian pembayarannya cash. Kemudian ada transaksi lagi misalnya 50.000, tapi pembayarannya non tunai. Ini di sini ada contoh OVO ya. Nah, kemudian anggaplah asumsinya tidak ada transaksi lain lagi dan si kasir satu ini atau Raditya dia mau mengakhiri shift. Dia harus menghitung dulu uangnya sebelum mengakhiri shift ya. Anggaplah sudah dihitung dan jumlahnya adalah 600.000 ya. Maka setelah dihitung dia masuk ke fitur shift lagi, klik shift selesai, kemudian masukkan di kolom saldo aktual uang tunai sebesar 600.000 atau sesuai yang di input ya, sesuai yang dihitung tadi ya. Nah, maka akan sesuai nih, perbedaannya adalah 0 atau tidak ada selisih. Tetapi apabila yang dipegang misalnya hanya 590.000, nah maka tidak akan sesuai ya, karena penjualannya tadi tunai kan 100.000 ditambah modal awalnya atau saldo awalnya 500.000, harusnya 16.000 kan. Kalau yang setelah dihitung hanya berjumlah 590.000, maka akan ada perbedaan selisih minus 10.000. Nah, untuk case ini saya kembalikan ke pengelola atau pemilik usaha. Dia harus mengganti sejumlah selisihnya atau dia mencari tahu dulu ini dari mana uang yang selisih, atau boleh diakhiri tetapi harus menambahkan catatan di sininya. Misalnya 10.000 digunakan untuk setoran keamanan, tapi lupa di input misalnya. Itu tinggal diakhiri shift aja. Nah, ini saya kembalikan kepada pemilik usaha ya. Nah, tapi contoh kasus saya adalah dia sudah dihitung dan benar ya, 600.000. Oke, akhiri shift. Nah, yang pembayaran OVO tidak masuk hitungan ke tunai ya, karena dia kan non tunai. Kemudian akhiri shift. Kemudian ada kasir 2 datang untuk menggantikan kasir satu ya. Nah, seharusnya kasir satu serah terima ke kasir 2, memberikan uang dan tanggung jawab kasir kepada kasir 2. Anggaplah kasir 2-nya adalah Lucia Megi. Nah, si Raditya ini memberikan uang 600.000 kepada Lucia Megi hasil dari saldo awal ketika buka 500.000 ditambah penjualan tunai tadi 100.000 ya. Pokoknya dikasihkan ke Megi. Kemudian Megi harus membuka shift dulu sebelum melakukan transaksi nih, biar clear ya. Namanya serah terima ya. Ini penyerahan tanggung jawab juga. Diklik aja si kasir 2-nya, masukkan saldonya 600.000 sesuai uang yang diberikan dari kasir 1 ke kasir 2. Mulai shift.
Nah, kemudian si kasir 2 bisa melakukan transaksi seperti biasa ya. Nah, ketika mau selesai, anggaplah ini ada transaksi dulu ya, 50.000. Nah, ketika selesai, maka kasir 2 atau tadi Lucia Megi ya contohnya, dia harus menghitung dulu nih, sama kayak kasir 1 tadi ya. Menghitung dulu fisiknya berapa, baru melakukan shift selesai, baru bisa menutup ya. Ya, kemudian di close, ternyata uangnya 650.000 udah sesuai, tinggal diakhiri shift. Oke. Nah, untuk laporan shift yang sudah selesai itu ada di sini ya. Laporan sesi shift. Ya, ada recordnya siapa yang memulai shift, jam berapa, tanggal berapa, pada waktu mulainya, kemudian selesainya tanggal berapa, jam berapa, saat mulai kasnya berapa ini juga kelihatan, total pembayaran tunainya berapa itu juga kelihatan. Ini panjang sekali sampai ke sini ya. Nah, ini bisa ada laporannya, shiftnya, per shift bisa di print nih, laporan shift, ringkasan penjualan per shift ya. Nah, itu bisa di print. Karena kalau kita ambil laporan harian yang ini adalah gabungan dari 2 shift ya. Ini nggak masalah kalau mau pakai acuan ini, tetapi kalau pengen lihat performa kasir per shift itu masuk ke sini. Sesi shift digeser, kemudian klik ini nanti ada ringkasan penjualan sini ya. Nah, kemudian ada tips nih, ada tips supaya kasir tidak lupa melakukan buka shift dulu sebelum transaksi. Ini ada masuk ke setting, order. Ini ada opsi sesi shift wajib aktif sebelum memulai order. Nah, ini dicentang aja, diaktifkan supaya tidak ada case kasir lupa membuka shift. Secara penjualan nggak masalah karena tetap bisa masuk ya untuk data penjualannya. Tetapi secara pertanggungjawaban nanti akan membuat kisruh antar sesama kasir karena tidak tercatat di laporan shiftnya nantinya. Oke. Nah, ada di sini ya. Saya ulangi di setting, order, kemudian sesi shift wajib aktif sebelum membuat order. Nah, ini penjelasan singkat soal fitur shift yang diterapkan di aplikasi Lunapos ya. Meskipun di aplikasi lain yang pernah saya pakai selama ini itu sama, alurnya sama, tujuannya juga sama. Oke, ini supaya clear aja karena saya lihat di ratusan merchant yang saya handle itu sebenarnya masih belum paham fungsinya shift apa sih ya. Nah, karena saya sudah pengalaman sebagai kepala toko, sebagai kasir juga bertahun-tahun pakai aplikasi beda-beda, itu alurnya sama, SOP-nya sama. Kebetulan kan perusahaannya perusahaan yang modern market ya, jadi SOP-nya jelas. Nah, ini saya terapkan ke merchant-merchant yang saya handle ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya.